240 930 811 0017 dari kelas Manajemen 241A Fakultas Ekonomi. Tugas video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Runi Mairati SE M.Hum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen pendidikan di era modernisasi. Manajemen pendidikan di era modernisasi. Jadi, manajemen pendidikan di era modernisasi adalah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan efektif dan efisien. Manajemen pendidikan di era modernisasi juga sistem yang mengatur dan mengontrol pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Manajemen pendidikan di era modernisasi dapat mengubah pendidikan ke arah yang lebih baik sehingga dapat mengajukan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, mengukur efektivitas program pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kualitas guru dan siswa. Yang keenam, mengintegrasikan teknologi dalam proses pendidikan. Adapun beberapa manfaat dari manajemen pendidikan di era modernisasi. Yang pertama, terciptanya suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terbentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, tercapainya tujuan pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, terbekalinya tenaga pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun aspek-aspek dalam manajemen pendidikan di era modernisasi. Yang pertama, aspek strategis. Yang kedua, aspek pengorganisasian. Yang ketiga, aspek sosial. Yang keempat, aspek inovasi. Yang kelima, aspek kualitas. Adapun tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesenjangan digital, yaitu akses tidak merata ke teknologi dan internet. Yang kedua, pengembangan kemampuan guru, yang dimana guru harus meningkatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi, yang menjelaskan tentang kita harus mengatasi kemampuan siswa dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, solusi terbagi menjadi 3. Kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan industri teknologi. Yang kedua, pelatihan guru. Pelatihan guru mengembangkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Dan pengembangan kemampuan siswa, di mana harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan berpikir analitis. Adapun data-datanya, yang pertama data akademik, yang dimana dia berisikan nilai siswa, tingkat kelulusan, prestasi akademik, data absensi dan ketidakhadiran, perkembangan kemampuan siswa. Yang kedua ada data siswa, seperti data demografi, data sosial, ekonomi, data kesehatan, data psikologis, data ekstrakurikuler. Yang ketiga ada data guru. Data guru terbagi menjadi 5. Yang pertama data demografi, data pengalaman mengajar, data pelatihan dan pengembangan profesional, data evaluasi kinerja guru, data kualifikasi dan sertifikasi guru. Yang keempat, data sekolah. Adapun beberapa data yang harus disiapkan. Yang pertama, data infrastruktur seperti bangunan, peralatan, teknologi. Yang kedua, data sumber daya seperti anggaran atau personil. Yang ketiga, data kurikulum dan silabus. Yang keempat,
data ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah. Yang kelima, data prestasi sekolah seperti juara atau penghargaan. Yang kelima, ada data teknologi yang berisi tentang satu, penggunaan teknologi atau perangkat aplikasi. Yang kedua, data akses internet dan jaringan. Yang ketiga, data keamanan dan privasi data-data. Yang keempat, data penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang kelima, data analisis data pendidikan. Yang keenam, ada data keuangan yang berisi tentang anggaran sekolah, pengeluaran atau biaya operasional dan biaya personal. Yang ketiga, data pendapatan atau sumbangan dan sponsor. Yang keempat, data manajemen keuangan. Yang kelima, data audit dan evaluasi keuangan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam manajemen pendidikan di era modernisasi ini membantu sekolah mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dan menetapkan arah dan tujuan pengorganisasian mengoptimalkan sumber daya pelaksanaan, memastikan rencana berjalan dengan baik dan pengawasan memantau serta meningkatkan kualitas pendidikan di era modernisasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi manajemen pendidikan di era modernisasi. Dan saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Berkat ilmu yang Ibu ajarkan ke kami sangat berarti untuk kita semua, bukan hanya penyelamat untuk lulus dengan nilai terbaik, namun ternyata juga bisa dijadikan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.